Sebelum preview laga Persib Bandung yang akan menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di hari Senin malam, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe channel Glenn Joshua, yang udah support konten-konten gue nggak hanya di channel ini aja, tapi kemarin gue sempat wawancara Deputi CEO PT PBB, Kang Adit, di akun Liputan 6 SCTV, dan responnya sangat-sangat positif. Tujuan Liputan 6 collab dengan Persib kemarin adalah ingin mengedukasi bobotoh pasca sejumlah kejadian, baik itu setelah di ACL2 maupun soal perwasitan, dan pujian juga harus diberikan kepada Kang Adit yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Bahkan bobotoh yang nulis di kolom komentar, gue bacain satu persatu, mereka sangat puas dengan penjelasan yang diberikan oleh manajemen. Ini salah satu bentuk komunikasi yang perlu diapresiasi antara manajemen dan juga supporter, karena dua faktor ini di luar tim kepelatihan dan juga pemain adalah hal ataupun faktor yang tidak terpisahkan dalam perjalanan sebuah sepak bola. Dan selain itu gue juga mau makasih buat teman-teman yang udah support warga lokal di channel Coach Justin. Baru 2 episode. Kemarin episode pertama 35 ribuan, terus kemarin udah tembus 40 ribu, dan kita akan tayang rutin setiap hari Selasa malam Selasa sore di channel Coach Justin. Jadi kalau kalian mau lihat pembahasan Liga Super atau Super League dengan gayanya Offside Duo, kalian bisa nonton langsung di channelnya Coach Justin. Oke, besok Persib Bandung akan menjamu Persik Kediri di lanjutan BRI Super League. Ini merupakan pertandingan yang tentu saja menentukan karena sudah memasuki pertandingan-pertandingan akhir sebelum nantinya akan menentukan siapa juara Super League di musim 2025-2026. Dan ini merupakan laga yang penting untuk Persib Bandung karena kita tahu kemarin Borneo FC menang telak 5-1 dari Persebaya Surabaya di Samarinda, sehingga selisih poin antara Persib dan juga Borneo sekarang hanya menyisakan 1 poin, meskipun memang Persib Bandung masih mengantongi 1 pertandingan lebih dibandingkan dengan Borneo FC. Dan Persija sendiri juga menguntit di posisi ketiga dengan raihan 54 poin. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persija, ini juga menjadi tanda bahaya untuk Persib Bandung di sisa musim. Apalagi Persib Bandung kemarin sempat sedikit tersendat perjalanannya setelah imbang di Gelora Bung Tomo 2-2. Menurut gua imbang yang cukup kontroversial karena sepanjang pekan ini juga dibahas, bahkan kemarin di podcast dengan Kang Adit gue juga ngebahas gimana soal performa wasit dan juga keputusan wasit di laga tersebut. Tapi tentu ini juga bukan laga yang mudah untuk Persik Kediri karena kita tahu superioritas dari Persib Bandung di GBL pada musim ini. Belum ada tim yang mengalahkan Persib di kandang. Persib selalu menang, bahkan hanya Borneo FC yang bisa membobol gawang Persib Bandung. Ini merupakan statistik yang luar biasa dan juga memperlihatkan bagaimana pengaruhnya bobotoh terhadap performa Persib ketika bermain di kandang sendiri. Persik Kediri memang sekarang berada di papan tengah di posisi ke-12 dengan raihan 29 poin, berbeda ataupun terpaut 4 atau 5 poin dengan PSM Makassar yang agak sedikit jarak poinnya cukup dekat dengan zona degradasi, sehingga ini juga sebetulnya laga yang penting untuk Persik Kediri untuk bisa menjauh dari zona degradasi tersebut. Dari pertandingan yang sudah jalani, Persik Kediri sendiri memang sudah mencatatkan 8 kemenangan, 5 hasil draw, dan juga 11 kali kekalahan, mencatat 32 gol dan kebobolan lebih banyak yaitu 42 gol. Bahkan Persik kalau tadi gue lihat, kalau gue riset, menjadi tim dengan kebobolan terbanyak ketiga di BRI Super League, sehingga ini bukan merupakan catatan yang baik terutama untuk pertahanan dari Persik Kediri. Begitupun dengan catatan ketika mereka bermain di luar Brawijaya Kediri, mereka lebih banyak menelan kekalahan karena dari 12 kali pertandingan mereka hanya bisa menang 2 kali, 1 kali draw, dan juga mengalami 9 kekalahan ketika mereka bermain tandang. Karena kalau kita lihat Persik sendiri lebih kuat ketika bermain di kandang, bermain home di hadapan pendukungnya. Dan terbukti Persib Bandung ketika di paruh pertama tandang ke Kediri, mereka juga hanya bisa membawa pulang 1 poin. Saat itu gol yang dicetak kombinasi umpan dari Burguinho yang diselesaikan dengan volley
oleh seorang Sadil Ramdhani, meskipun di menit 80 Sadil Ramdhani harus diganjar kartu kuning kedua ataupun kartu merah yang membuat akhirnya Persik Kediri bisa memanfaatkan advantage kelebihan pemain dan juga menyamakan kedudukan melalui Firly di menit akhir, melalui scrimmage di dalam kotak penalti setelah Persik Kediri mendapat umpan ataupun mendapat sepakan pojok yang berhasil dimanfaatkan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kalau kita lihat Persik Kediri juga di jendela transfer di bulan Januari 2026 memang cukup serius dalam membenahi tim. Salah satu transfer yang cukup menarik perhatian adalah datangnya John Toral. Ini merupakan alumni akademi dari Arsenal dan juga Barcelona yang bahkan di beberapa pertandingan awal sudah memberikan dampak positif terhadap klub karena sudah mencetak 2 gol dan juga 2 assist untuk Persik Kediri. Meski memang selain dari John Toral, Bos Arthur juga ini mendatangkan sejumlah pemain seperti Meneses untuk bisa memperkuat lini belakang, lalu juga Heha Nusa Bersaudara yang mendapatkan sedikit menit bermain di Persib Bandung juga dipinjamkan, menyusul seorang Hen yang juga dipinjamkan terlebih dahulu di awal musim, meskipun kita tahu di laga besok Hamra maupun Rezaldi dan juga Hen dipastikan tidak bisa tampil melawan Persib Bandung karena regulasi peminjaman pemain, karena sepatutnya mereka bertiga masih menjadi pemain dari Persib Bandung. Sehingga Ezra Walian yang juga merupakan mantan pemain Persib Bandung yang berhasil menjuarai Liga 1 bersama dengan Persib di 2 musim lalu akan menjadi pemain kunci yang harus diperhatikan karena kita tahu Ezra bermain begitu luar biasa, menjadi motor serangan, menjadi motor gol dari Persik Kediri di musim ini karena sudah mencatatkan 9 gol dan juga 6 assist, di mana gol dari Ezra Walian ini menjadi top skor kedua tim setelah Jose Enrique yang sudah mencatatkan 10 gol sepanjang BRI Super League musim kali ini. Bahkan kalau misalnya kita lihat, Ezra juga memiliki tendangan bebas dan juga tendangan jarak jauh yang sangat luar biasa, beberapa kali menjadi penentu kemenangan untuk Persik. Jadi ini harus menjadi perhatian untuk lini belakang Persib yang menurut gue tidak akan banyak dirubah karena Teja Pakualam dipastikan menurut gue akan tampil di pertandingan besok menopang 4 back di depan. Kakang Rudianto yang akan mengisi slot U23 di back kanan, dan juga di tengah Mati Kardi dan juga Barba akan tetap bermain meskipun Julio Cesar sudah berlatih full bersama tim dan prediksi gue akan berada di DSP sebagai pemain cadangan. Sementara di kiri Eleanor Reinders akan dimainkan. Sementara untuk di tengah sekembalinya Haye ini juga akan membuat Tom Hai akan kembali memegang kontrol otak serangan dari Persib Bandung, ditopang oleh 2 pivot yaitu Putros dan juga Luciano. Sementara Berginho menurut gue akan bermain di kanan dan atau mungkin di kiri jika Salih Ramdhani juga dimainkan. Sementara di kanan Ulian Baros tampaknya tidak akan tergantikan. Jadi Ulian Baros di kanan, di kirinya Berginho atau Sadil Ramdhani. Sementara Andrew Yung yang juga menjadi striker dengan catatan rataan gol terbaik di BRI Super League, menurut gue akan menjadi pilihan utama dari Bojan Hodak di pertandingan besok. Ini merupakan full team dari Persib Bandung sehingga membuat Bojan sendiri juga pasti kebingungan untuk bisa menentukan siapa 11 terbaik yang akan memulai laga besok. Meskipun memang Bojan seringkali memakai taktik di babak kedua, merubah pertandingan dengan pemain-pemain yang dimasukkan, dan ini sangat penting dan juga semua squad harus siap jika dipercaya oleh Bojan Hodak di babak kedua. Tadi gue sudah katakan Persib Bandung sekarang berada di posisi pertama, 54 poin dengan 23 pertandingan, sementara Borneo di posisi kedua dengan 53 poin, dan Persija di posisi ketiga dengan 51 poin, di mana Borneo dan juga Persija ini sudah bermain 24 kali. Ini merupakan 3 poin penting, 3 poin yang harus didapatkan oleh anak asuh Bojan Hodak karena kita tahu di pekan depan Persib Bandung akan melalui laga final melawan Borneo FC di Segiri Samarinda. Ini merupakan pertandingan yang akan salah satu yang akan menentukan siapa juara dari Super League musim ini. Karena kita tahu Persib Bandung di sisa putaran kedua masih akan melawan Borneo, lalu akan melawan Persija Jakarta di JIS, dan juga akan melawan Dewa United. Ini merupakan 3 pertandingan yang akan menentukan nasib Persib apakah bisa hat-trick juara di musim kali ini. Karena kalau kita lihat bagaimana Borneo yang berbenah di pertengahan musim juga sangat luar biasa. Mereka bisa melakukan
kemenangan telak terhadap Persebaya Surabaya dengan skor 5-1. Juan Villa menjadi salah satu pemain yang gua pikir ini salah satu pemain pembelian terbaik di Super League, datang di awal musim membantu seorang Peralta. Peralta menjadi motor serangan di paruh pertama dengan kalau nggak salah 11 atau 13 gol. Dan di putaran kedua Peralta memang agak sedikit menurun, tapi Juan Villa bisa menjadi pengganti dalam mencetak gol dan juga memberikan assist. Bahkan kemarin mencetak satu tendangan dari luar kotak penalti yang begitu akurat dan juga tendangan bebas yang menukik yang tidak bisa diselamatkan oleh Hernando Ari, kiper dari timnas Indonesia. Peralta juga ketika dilepas tidak mendapatkan pengawalan ketat bisa memberikan dampak dengan gol yang begitu skillful melewati 3-4 pemain dari Persebaya yang membuat kemenangan Borneo telak atas Persebaya di laga kemarin. Ini juga merupakan kado untuk Pusamania, hari ulang tahun ke-12 untuk Borneo FC. Semoga selalu sukses dan juga bisa terus mewarnai kasta tertinggi dari sepak bola Indonesia. Kalau menurut gue, prediksi pertandingan besok antara Persib melawan Persik akan berakhir dengan skor 2-0. Gimana kalau menurut kalian berapa skor yang akan kita lihat di pertandingan besok? Coba tulis di kolom komentar.